Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu ani walau ayah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena berkat, rahmat, dan hidayah Allah. Karena apa? Terbukti rahmat dan hidayah Allah. Kita capek subuh kesiangan ini dan sebagainya, belum mandi, belum makan, dan lain-lain. Tapi kalau bukan karena Allah, maka kita sempat membuka apa? Membuka YouTube ini. Tak lain tak bukan hanyalah karena berkat rahmat Allah. Untuk itu sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam rangka membahas tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Salawat serta salam kami haturkan ke junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad Rasulullah adalah suri toladan bagi kita semua. Semuanya ada dalam semuanya dan semuanya ada yang telah dicontohkan Rasul. Dari tingkat presiden, dari sifat tingkat Rasul, dari sifat sampai pembinaan rumah tangga pun ada contoh-contohnya. Untuk itu kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita figurnya bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi figur teladannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Pada suatu hari Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul. Maka Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Apa kaitannya dengan berinteraksi dengan Al-Quran? Hadirin yang berbahagia, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Kenapa? Ya karena muslim adalah, karena apa? Karena seorang muslim harus selalu berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita harus belajar berinteraksi. Berinteraksi itu gimana? Bentuk interaksi itu dapat berupa membaca, mendengar, menghafal, memahami, menafsirkan, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan rambu-rambu agar dapat setiap bentuk interaksi itu tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan. Ini makanya kita bagaimana berinteraksi dalam Al-Quran ada rambu-rambunya. Berinteraksi dengan Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Bentuk interaksi itu dapat berupa yang tadi saya sampaikan, membaca, mendengar, menghafal, memahami, menafsirkan, mempraktekkan. Berkaitan dengan itu maka diperlukan rambu-rambu yang tidak boleh tidak harus kita tahu. Rambu-rambu apa aja setiap bentuk interaksi biar tidak ada kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Maka rambu itu yaitu berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah disepakati. Siapa yang menyepakati? Yaitu disepakati oleh para jumhur ulama, jumhur yang terkenal, para ulama yang terkenal, sehingga diharapkan apa yang ingin kita capai di setiap interaksi itu dapat berwujud. Terwujud gimana? Ya sesuai dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran secara benar akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sebaliknya, kesalahan, kekeliruan dalam berinteraksi akan menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian,
seorang insan mukmin, seorang insan muslim akan mencapai puncak ketinggian sebagaimana agungnya Al-Quran. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kesalahan, kekeliruan dalam memahami, dalam menafsirkan, dalam mempraktikkan Al-Quran, maka akan menjadi seorang mencapai titik terendah. Hu asfala safilin, titik terendah. Terendah apa? Terendah, lebih rendah daripada binatang. Ini menurut Yusuf Al-Qaradawi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan yang memiliki kekhasan tersendiri dan tidak tertandingi serta tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai umat Islam yang telah jelas diamanahi untuk menyampaikan syariat Islam yang hanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tertuang. Bagaimana bisa seorang mengaku Islam dan beriman kepada Allah kalau belum menjadikan Al-Quran sebagai kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di atas lemari atau di tempat hiasan? Al-Quran bukan menjadi pajangan, tetapi Al-Quran adalah sebagai panduan hidup. Banyak orang-orang yang menikah dengan qabiltu nikahaha wa sawastuka anubina bimahariha, Al-Quran, seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Itu betul, tapi yang anehnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat itu hanya disimpan di atas lemari sebagai pajangan bahwa inilah mas kawin saya. Bukan itu, tapi Al-Quran adalah sebagai panduan hidup yang harus dibaca. Kita biar tahu, dipahami, biar kita paham, diamalkan, biar kita jadi amal soleh. Yang semuanya akan menjadi perhatian khusus dari pemberi panduan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, para mahasiswa, masyarakat, tokoh ulama, dan sebagainya, tahu bahwa tadi saya sampaikan interaksi dalam Al-Quran, salah satunya adalah membaca. Tadi dalam pembukaan sudah disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bismi rabbik, atas nama Allah. Berarti dibaca qiraah. Qiraah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berarti hal-hal yang berhubungan dengan pembacaan Al-Qur'an. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an menurut Ustadz Adi Hidayat dalam penjelasannya menyampaikan bahwa qiraah adalah interaksi Al-Quran dengan aspek bacaan. Beliau menegaskan bahwa bulan Ramadan yang sebentar lagi atau kemarin sudah terlewat, Ramadan merupakan bulan untuk memaksimalkan baca Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dengan demikian, jangan lewatkan untuk membaca Al-Quran. Dan jangan memberikan sisa-sisa waktu untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah Ramadan kemarin dan Ramadan yang akan datang, kita bisa memberikan waktu khusus untuk interaksi dengan Al-Quran, dengan memperbanyak membaca, dengan memperbanyak mengkaji, memahami, minimal kalau kita membaca 30 juz. Karena dengan interaksi dengan Al-Quran berarti kita interaksi dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, yang mana jika kita membaca berarti dekat dengan Allah dan komunikasi dengan Allah. Selain itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak cakap. Contoh, alif, lam, mim, satu huruf
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini menurut yang disampaikan oleh hadis riwayat Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Nah, ini berarti membaca Al-Quran alif lam mim itu termasuk dari 3 alif lam mim, dan 1 alif 1 kali, 1 kebaikan dan digandakan 10 kali. Kalau alif lam mim berarti. Nah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, contohnya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, berapa huruf yang kita baca? Dan itulah kebaikan, dan selalu dilipat gandakan. Dalam membaca Al-Quran, kita harus tahu tajwidnya. Artinya harus mengetahui tanda baca, cara membaca yang baik dan benar. Contoh tahu tentang idfa, idhar, idhom, iklab, mad tobi'i, mad wajib, mumpasil, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kenapa? Kalau tidak benar, takut salah arti. Tapi dalam belajar tidak jadi masalah. Tapi tetap harus kita punya gurunya. Bagaimana yang masih belajar? Yang masih belajar mendapat pahala 2 kali lipat. Hadirin, para mahasiswa, yang kita masih belajar, jangan takut salah. Karena kesalahan Anda dalam membaca Al-Quran, karena masih taraf belajar, pahalanya 2 kali lipat. Bagaimana kalau bacaan salah? Tetap dapat pahala walaupun salah. Itulah hebatnya membaca Al-Quran bagi yang masih bacaannya terbata-bata. Nah, yang jelas, jangan sudah bisa tapi disalah-salahkan, itu yang salah. Bagaimana yang masih belajar? Jangan takut salah. Tetap baca dan baca, tapi tetap juga harus punya guru yang membimbingnya. Sekarang dalam tutorial ini adalah bimbingan, dan Anda dikatakan, saudara dikatakan lulus tutorial apabila minimal bisa baca Al-Quran, tapi yang sedikit benarlah membaca Al-Quran. Mudah. Kalau kita latih, insya Allah bisa. Jadi, baca dan baca, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, sudah jelas nikmatnya luar biasa. Hadirin, yang selanjutnya adalah tilawah. Tadi kan ada membaca, kemudian tilawah. Tilawah adalah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah bacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir 29, yang artinya sesungguhnya orang-orang bertilawah terhadap kitab Allah. Dan Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 121, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, mereka bertilawah, membacanya dengan benar. Ini menurut Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memaparkan bahwa tilawah itu ada 2, yaitu tilawah labdiyah dan tilawah maknawiyah. Yang mengandung makna bahwa tilawah adalah membaca ayat-ayat Allah disertai dengan mengikutinya, membenarkannya, semua beritanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mematuhi seluruh tuntunan dengan benar. Ini ayat kaitannya dengan maknawiyah. Sedangkan tilawah itu ada 2 model yang terkenal. Tapi yang terkenal atau sahih ada 7. Mau pilih yang mana? Boleh saja. Yang mana aja dari 10. Kalau bisa 10 sebelumnya silahkan. Nggak bisa 7 ya minimal 1. Yang 1 yang mana? Kita harus punya guru, makanya ya untuk membimbingnya. Bagaimana kalau kita bisa cuma 1 tentang tilawahnya murotal saja? Silahkan, yang lain juga belum kenal. Nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah, yang penting kita baca. Kalau kita sering baca, insya Allah akan lancar dalam membaca. Kalau sudah lancar, itulah langkah awal untuk menghafal. Makanya kalau kita ingin cepat menghafal, baca berulang kali, baca dan baca. Insya Allah dengan sendirinya akan hafal. Menghafal itu mudah. Yang susah adalah mempertahankan hafalannya. Untuk itu, mari kita baca Al-Quran.
Selanjutnya kita mempelajari artinya, terjemahnya, artinya kita tilawah maknawiyah. Mari kita mencoba menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan walaupun satu ayat. Sebagaimana Rasul telah bersabda yang tadi diungkap, balihu ani walau ayah, dalam pembukaan tadi, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Contoh yang paling mudah, kita baca bismillah. Praktekkan bismillah ini dalam kehidupan. Oke, saudara adalah calon guru, ada yang juga calon perawat. Kalau kita seorang guru atau seorang perawat, maka kalau mau memulai mengajar, contoh guru olahraga, maka biasakanlah olahraga dengan baca bismillah. Yuk anak-anak kita bismillah. Atau perlu diawali dengan Allahumma allimni bima allamtani wa anfa'ni bima yanfa'uni innaka antal alimul khabir. Doa untuk belajar. Kita belajar dengan bismillah. Kalau dengan olahraga, perawat mau menyuntik dan lain sebagainya, dengan guru matematika dan lain-lain, kita belajar dengan bismillah, diawali dengan bismillah, maka kita sudah termasuk berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya bismillah ini adalah maknawiyah bismillah dalam kehidupan. Itu kalau mau belajar ngajar, itu sudah maknawiyah, sudah bisa sambil berdakwah. Tapi kalau secara bismillah dalam kehidupan, kalau kita mau makan baca bismillah, itu sudah termasuk interaksi dengan Al-Quran secara maknawiyah dalam kehidupan. Berarti saudara bisa menerjemahkan Al-Quran bismillah dalam kehidupan. Itu contoh yang paling mudah. Itu adalah interaksi. Selanjutnya Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran apalagi? Yaitu tahfidz. Tahfidz berasal dari bahasa Arab hafaza, yang artinya menghafal, menjaga, memelihara. Secara bahasa, yaitu lawan kata dari tahfidz adalah lupa, yaitu tahfidz adalah selalu ingat dan sedikit lupa. Hafal dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa masuk diingat, yaitu adalah telah masuk diingat, yaitu dapat mengucapkan di luar kepala. Penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca sesuai dengan riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada pemilik penghafal Al-Quran, akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sungguh kedudukanmu berada pada akhir hayat yang kamu baca. Artinya apa? Kita seorang muslim harus membaca Al-Quran. Karena di akhir hayatnya itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah kelak di yaumil akhir. Makanya dalam surat Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung yang beriman. Tapi dalam surat yang lain, surat Luqman mengatakan orang-orang yang beruntungnya kayak apa? Orang-orang yang aqimis sholah wa ita'uz zakah. Kemudian apa? Iman pada hari akhir atau adanya alam akhirat. Nah, semua ada sholat, ada infak, sodako, ada yang lain, itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Kalau orang sholat, itu tandanya orang tersebut sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu, yuk kita hafal Al-Quran. Jangan hafal Al-Quran cuma, Quran itu ada berapa? 30 juz, 114 surat. Coba hafalah. 10, 20, 100 atau gimana? Kesyukur 30 juz, 114 surat. Jangan kita hafal cuma trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bolak-balik salat. Lohor, asar, maghrib, isya sampai subuh, cuma itu bolak-balik. Nanti kalau adik saudara atau ponakan saudara yang ikut makmum setia pada Anda sebagai imam, nanti si adik Anda atau ponakan saudara akan mengatakan, si AA, si Om, si Tante pasti baca kulhu, pasti baca kul a'udzu birabbin nas.
Ini jangan sampai. Oh, nanti coba ganti. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan memalukan. Om, tante kan belum mati kok sudah inna lillahi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya baca semua. Baca, hafalkan dan hafalkan. Nah, karena dengan menghafalkan Al-Quran, kelak akan mendapatkan kenikmatan. Dan orang yang membaca Al-Quran, nikmat. Bahkan salah satu penelitian di Amerika, di sana, bahwa kalau orang membaca Al-Quran, kedengaran oleh seluruh tubuh kita, sekeliling kitanya mendengar, maka semuanya ikut berzikir. Dan kalau orang berzikir, maka tubuh kita akan berzikir, penyakit apapun akan kembali menyerahkan diri. Jadi kalau ada kanker, akan hilang dengan sendirinya. Dengan apa? Baca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus baca Al-Quran? Kan capek, susah, dan sebagainya. Ingat, dalam surat At-Toha ayat 2 dan 3, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadkiratan liman yakhsha. Ini kejadiannya waktu itu Umar bin Khattab mau masuk ke rumah adiknya. Adiknya lagi baca surat ini. Begitu mau masuk, kedengar itu, lagi baca terus, langsung dobrak, menanyakan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Nolak adiknya. Akhirnya dia memaksa ketemu dengan Muhammad, maka dibawalah. Ternyata dengan dengar surat Toha ini, dan masih selanjutnya masih cukup ada 10 atau 10 ayat di ini, bawa ke Rasul. Ternyata dengan dengar surat Toha ini, Umar terbuka hatinya dan dapat hidayah oleh Allah, dia masuk Islam. Nah, apa yang dibacakan? Surat Toha. Tidaklah Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk kamu jadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ini peringatan. Jadi jangan susah Quran. Enggak, ini cuma peringatan bagi orang, tidak menjadikan susah, tapi sebagai peringat pada orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak takut silahkan, tidak jadi masalah. Itu Quran menyampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian Quran sebagai mukjizat. Al-Quran yang meliputi mukjizat, kandungan dan isi Al-Quran, mukjizat dalam Al-Quran, mukjizat ilmu pengetahuan, sains, Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan, juga mukjizat Al-Quran sebagai pengobat fisik dan psikis, mukjizat juga sebagai sejarah, mukjizat sebagai analisa dan futuristik. Nah, tadi sudah contohkan sebagai pengobat fisik. Kalau kita punya penyakit fisik yang tadi sebutkan kanker, maka baca yang paling terbaik adalah baca Al-Quran, tapi yang kedengaran oleh seluruh tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian bacaannya nanti hanya karena Allah, bukan mengobatinya. Nanti pahala dapat, sembuh iya. Nah, kemudian psikisnya. Psikisnya apa? Kalau kita gundah gulana, maka dengan baca Al-Quran, insya Allah akan jadi tenang, tentram. Itulah, makanya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak bisa diketahui. Kecuali orang-orang yang merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran, itulah menyebabkan para sahabat, tabi'in, Islam pada generasi Islam sepanjang masa mampu nikmati hidup di dunia dengan semangat produktif dan penuh amal soleh. Para sahabat itu bisa waktu itu, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, itulah masa-masa jayanya Islam yang paling hebat. Kenapa? Karena orang tersebut meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai dan sebagainya. Bahkan orang-orang para sahabat kalau diajak perang, karena saking pada Al-Quran, dia apa? Dia mendaftar paling depan. Kenapa paling depan? Kalau kita belum waktunya mati, walaupun kita di depan dibunuh, tidak berikan Allah mati. Walaupun kita sudah waktunya mati, walaupun di belakang, mati tetap kembali juga. Itulah akidah, itulah keyakinannya. Makanya yuk kita kembali pada Al-Quran.
Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Memang ada perbedaan antara generasi Qurani dan yang tidak Qurani. Kalau Qurani tadi sudah sebutkan bahwa menginteraksikan ucapan, keyakinan, perbuatan, hidup dan matinya adalah untuk Islam dan umat Islam. Setiap langkah hidupnya didasari dengan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran mereka kerjakan, dan apa saja yang dilarang Al-Quran mereka tinggalkan. Sebab itu mereka tersambung selalu dengan Allah. Sebab dia merasa dirinya tersambung dengan Allah dalam semua ucapan, langkah, perbuatan, perilaku. Itu kalau generasi Al-Quran. Tapi kalau generasi baliknya, generasi yang bukan atau belum terbentuk Al-Quran adalah generasi yang kontradiktif atau paradok. Karakter, pemikiran, perilakunya bertentangan dengan Al-Quran, kendati mereka sebenarnya hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, fasih berbahasa Al-Quran, bahkan mungkin dia membagi-bagikan Al-Quran dengan gratis. Nah, paradoknya apa? Dia dalam kehidupannya itu berorientasi pada urusan dunia. Tapi dia hafal Quran, tapi orientasinya dunia. Apapun yang kita lakukan adalah hanya dunia, duit. Maka akan timbul, guru tersebut tipenya tipe marmut. Yang kerjaannya kalau ngajar, duit. Sama perawat juga kerjaannya cuma duit. Itulah tipe marmut. Orang yang berorientasinya kepada duit, maka di akhirat tidak akan kebagian. Tapi kalau orientasinya pada akhirat, berinteraksi selalu dengan Al-Quran, maka dunia pasti kebagian, akhirat apalagi. Nah, itu. Kalau kita gambarkan, kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Kalau kita menanamkan akhirat, pasti dunia kebagian. Tapi kalau nanam dunia, jangan harap akhirat kebagian. Yuk kita interaksi dengan Al-Quran. Nah, generasi Qurani adalah selalu way of life, pandangan hidupnya adalah dengan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, katakanlah Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan jauh lebih baik daripada semua harta, wanita, anak, istri, dan lain-lain bagi mereka yang bertakwa, ia akan mendapatkan di sisi Tuhannya, penciptanya, yaitu akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai, macam-macam sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan istri-istrinya juga suci. Tidak bau keringatnya juga dalam ridhonya Allah. Jauh lebih besar bagi mereka. Dan Allah maha melihat hambanya. Ini terungkap dalam surat Ali Imran ayat 15. Lain dengan yang bukan generasi Qurani. Qurani sudah jelas. Dapat surga, nikmat, istri, wadah lengkap, di bawahnya sungai yang bermacam-macam. Lain dengan yang bukan generasi Qurani, yang orientasinya karena kehidupan dunia, tak dapat diragukan lagi hidup mereka kebagikan hewan. Sama aja dengan hewan, binatang. Sama. Walaupun tadi sudah dikatakan, ini baca Qur'annya bisa, pasti ini. Tapi dia orientasinya hafid Qur'an untuk musabakoh, dapat juara, biar ini, biar itu, dan sebagainya. Kalau tidak, bukan hanya Allah. Kalau hanya orientasinya dunia, maka. Tapi kalau karena Allah, beda. Makanya orang yang orientasinya bukan karena Allah, Qur'annya bukan sebagai, kita penting adalah, yang penting kan istri cantik. Gitu. Terus apa lagi? Cantiknya apa? Cantik memingkat. Kuning langsat. Rumah bertingkat. Mobil lebih dari 4. Kalau hatinya berjiwa bangsat, nggak ada artinya apa-apa. Dan itu adalah orang-orang yang orientasinya ke sana, maka dia sama dengan binatang. Maka dari itu, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Oke, hadirin yang berbahagia,
Kalau kita lanjutkan terlalu panjang, maka bagaimana untuk membaca berinteraksi dengan Al-Quran biar baik? Pertama, niat baik dan ikhlas mengharap ridho Allah. Ingat, saudara, kalau saudara membaca Al-Quran, hanya niatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena nafsu, karena Allah. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau Anda membaca Al-Quran niatnya untuk mengobati dirinya, maka dia cuma sembuh dalam pengobatannya, itu pun tidak dijamin. Tapi pahala juga jelas tidak dapat. Tapi niat ibadah, niat membaca Al-Quran karena Allah, maka satu pahala. Nah, keduanya, mudah-mudahan membaca Al-Quran ini, hati kita tenang, penyakit saya hilang, itu adalah bagian yang kedua. Makanya, luruskan niat dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, membersihkan hati dan jasad. Nah, dalam membaca Al-Quran, itu harus berwudu dulu. Karena apa? Membaca Al-Quran dengan berwudu, itu dapat pahala 10 kali lipat. Kalau tidak berwudu, cuma 1. Kalau membaca Al-Qur'annya dengan berdiri, seperti sholat, maka dia pahalanya 100 kali. Gitu. Kalau duduk, cuma 50 kali. Makanya bacalah dengan Al-Quran. Kalau sholat, baca yang surat-surat yang panjang. Nggak hafal umpamanya lupa, ya baca aja Al-Quran sambil sholat, begini. Bacakan. Salamun qawlan min rabbir rahim mamtazul yawma ayyuhal muslimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu takilun. Boleh baca, tapi jangan banyak geraknya. Selesai timpan, kalau perlu simpan di depannya, baca sambil dihafalkan. Kalau HP bisa, nanti setelah ruku turunkan, kemudian lanjutkan. Nah, kalau lebih mudah, di depan kita simpan Qur'annya, nanti kita baca. Ulang-ulang, insya Allah hafal. Itu, bersihkan. Pertama dari wudunya dulu, berwudu. Kemudian, wudu berarti kebersihan hati. Yang kedua, jasad, berarti baju, peci, sarung, celana, bersih, suci. Jangan yang kotor, jangan yang kena najis. Itu membersihkannya. Selanjutnya adalah mengkhususkan diri sibuk dengan Al-Quran. Kenapa? Ini mengkhususkan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Anda bisa menjadikan satu waktu khusus dengan Al-Quran. Mungkin sepertiga malam, setelah kita tahajud, buka Al-Quran, baca 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, atau dalam baca Al-Qur'annya biasa sambil menghafalkan tahajud, kita bacakan yang contohkan tadi, menghafal. Itu kita khusus. Atau mungkin program Bupati Sumedang, Maghrib sampai Isya membaca Al-Qur'an. Itu mengkhususkan atau menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Itu interaksi juga dalam Al-Qur'an. Ini jadi khususkan. Jadi niat, bersuci, kemudian yang ketiga mengkhususkan, punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian hadirkan pikiran bersama dengan Al-Quran. Artinya apa? Kita harus pikirannya selalu orientasinya, fokusnya Al-Quran. Jangan yang lain. Soal jadi perawat, jadi guru dan sebagainya, ya harus. Tapi Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Al-Quran pandangan hidup kita. Al-Quran way of life buat kita. Karena dengan Al-Quran, maka kita akan lebih tenang, lebih tentram. Kita perhatikan. Kita tidak usah membaca kitab yang lain. Lihat, perhatikan para hafid Quran. Yang kerjanya cuma ngajar di rumah, punya santri dan sebagainya. Bisa hidup? Bisa. Bisa menyekolahkan anak? Bisa. Banyak contoh-contoh ini. Padahal cukup dengan Al-Quran. Kalau kita sibuk dengan Al-Quran, biar yang punya Al-Quran yang akan menyukupi segala kebutuhannya. Makanya yuk kita interaksi dengan Al-Quran. Jadi yang keempat adalah selalu pikiran kita, orientasi kita dengan Al-Quran. Jangan dengan yang lain. Urusan dunia iya, tapi Quran paling utama. Nah, apa sih keistimewaannya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 4. Pertama, melahirkan jiwa yang sabar. Jadi para pejuang sabar itu
Para pejuang, contoh-contoh yang dulu-dulu itu terungkap dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun. Kemudian ada contoh yang kemarin, waktu di Afghanistan, yang dipenjara. Dia boleh saya dipenjara badan saya, tapi tetap saya dengan Al-Quran. Maka orang yang dengan Al-Quran, maka timbul kesabarannya. Sabar, melahirkan jiwa-jiwa yang sabar. Karena sudah banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang sakit berapa puluh tahun, Nabi Ayub. Maka melahirkan sabaran. Ayub berapa tahun sakit. Ini baru diserang corona. Baru 2 tahun, ketiga tahun sekarang. Sudah ribut dan sebagainya. Ayub puluhan tahun. Dengan Quran. Sudah dicontohkan. Kita dengan sabar. Sabar. Tapi bukan sabar artinya diam. Tapi usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau sakit. Ini contoh. Kemudian dengan interaksi dengan Al-Quran, melembutkan hati. Jadi melembutkan hati kita. Jadi tidak akan kasar, bengis, dan sebagainya. Dengan orang yang selalu interaksi adalah dengan Al-Quran, maka lembutkanlah ia dengan Al-Quran. Sungguh hati itu mengkristal, sebagaimana mengkristalnya besi. Maka lembutkanlah ia dengan Al-Quran. Jadi kalau kita panas dan sebagainya, ribut dan lain-lain, coba kembali Al-Quran. Baca, interaksi, gali, dan selanjutnya. Kemudian dengan interaksi dengan Al-Quran, kita akan mendapat keuntungan mengokohkan hati. Hatinya jadi kokoh, tidak bimbang, tidak ragu, tidak takut, dan lain-lain. Dengan Al-Quran, interaksi, maka hati jiwa kita akan tangguh. Orangnya tidak mudah frustasi, mudah ini dan sebagainya. Kita akan tangguh. Dengan Al-Quran yang keempat, Allah sebagai nasihat, obat tatkala sakit, sedih, dan gundah. Dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sifaul mu'minin, obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan nanti Qur'annya nanti dibakar, punya di ini, dikopikan, tidak. Baca Qur'an, terjemahkan, maknawi, sikapi, kemudian coba kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja yang bisa sampaikan. Sekali lagi, interaksi Al-Quran adalah kita membaca, menghafal, memaknai, menerjemahkan, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah interaksi Al-Quran. Yang selanjutnya, kalau kita ingin berinteraksi Al-Quran, tolong berwudu dulu, bersihkanlah jiwa, rohani, dan jasmaninya. Jadi jiwanya dengan berwudu, fisiknya juga mencuci mukanya, kemudian fisiknya juga dengan baju, ini semua yang bersih dan suci. Itu. Selanjutnya, dengan selain berwudu, membersihkan, kemudian menghususkan, punya waktu untuk dengan Al-Quran, menghadirkan pikiran kita bersama Al-Quran. Jangan pikirannya kemana, tapi hadirkan pikiran kita dengan Al-Quran. Yang dengan Al-Quran itu syarat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari itu, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran minimal ada 4, yaitu melahirkan jiwa yang sabar, melembutkan hati, mengokohkan hati, kita tidak mudah goyah, tidak mudah frustasi, dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai obat dan nasihat. Itu aja yang bisa sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah. Kalau salah-salah dari saya sendiri. Cuci tangan bersih-bersih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.